Azan Jumat cuma sekali. Azan kemudian apa? Rasulullah SAW berkhutbah. Menurut mazhab Hambali tidak ada qabliyah Jumat. Jangan kelahi gara-gara qabliyah sampai tak solat Jumat. Setahu saya tidak ada qabliyah Jumat, gitu kan? Setahu saya. Selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada solat. Bilang qabliyah, qabliyah itu artinya kan sebelum Jumat. Jadi memang pelaksanaan sebelum Jumat, tapi tidak seperti qabliyah duhur. Ada yang mengkorting qabliyah Jumat. Dulu qabliyah Jumat di Sahih Bukhari ada kan. Sekarang kalau Anda menyebutkan pada zaman Nabi ada salat sunnah sebelum Jumat disebut dengan rawatib, kapan salatnya? Memang Rasulullah sepertinya tidak melakukan, tapi Rasulullah pernah menyuruh sahabat untuk melakukan sholat sunnah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum atau sholat qobliyah Jumat. Adakah sholat qobliyah Jumat? Kita mungkin sering mendengar bahwasanya ada yang mengatakan bahwa tidak ada sholat qobliyah Jumat, ya, ada yang mengatakan ada sholat qobliyah Jumat. Bagaimana sebenarnya hukumnya, ada ataukah tidak? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini yang akan membahas mengenai hukum mengenai sholat qobliyah Jumat. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Firanda. Bagaimana penjelasan beliau mengenai sholat qobliyah Jumat, ada ataukah tidak? Mari sama-sama kita dengarkan. Apakah ada sholat qobliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW azan Jumat cuma sekali. Azan kemudian apa? Rasulullah SAW berkhutbah sebagaimana yang dipraktekkan dalam sebagian masjid. Sementara waktu sholat qobliyah, perhatikan ini, sholat qobliyah tidaklah dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Perhatikan ini ya. Sholat qobliyah tidak boleh dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Rasulullah SAW tidaklah melaksanakan sholat qoblal fajr kecuali setelah dikumandangkan azan subuh. Demikian juga tidak dikerjakan sholat qobliyah zuhur kecuali setelah dikumandangkan azan zuhur, sudah masuk waktu baru disebut dengan sholat qobliyah. Kalau ada sholat qobliyah Jumat tidak terbayangkan di zaman Nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi azan cuma sekali. Begitu diazankan Rasulullah masuk naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung azan. Begitu langsung azan Rasulullah langsung ceramah. Kalau begitu kapan? Langsung khutbah. Kalau gitu kapan ada waktu untuk sholat 2 rakaat sebelum Jumat? Tidak ada. Kemudian azan yang 2 kali dilakukan di zaman Utsman itu pun jaraknya panjang, ya, jaraknya panjang. Antara azan pertama dengan azan kedua jaraknya panjang, dan ini yang dipraktekkan sampai sekarang di Arab Saudi. Jarak antara azan pertama dengan azan kedua minimal setengah jam, kalau enggak 1 jam. Kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Haram, jarak antara azan pertama dengan azan kedua cuma 5 atau 10 menit kata para ulama, karena Masjid Nabawi dan Masjid Haram berkaitan dengan para penjual pedagang yang ada di sekitar Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Begitu azan pertama mereka langsung tutup semua. Ya, kalau jaraknya terlalu setengah jam mereka kasihan, belum masih mau berdagang mereka. Oleh karenanya kapan mereka tutup toko mereka tatkala azan pertama, sehingga dibuat jarak antara azan pertama dengan azan kedua dekat. Adapun seluruh masjid selain Masjid Nabawi dan Masjid Haram, ya, seperti masjid kampus, masjid di mana-mana, jaraknya setengah jam sampai satu jam. Dan azan pertama bukan masuknya waktu untuk sholat qobliyah, karena sholat qobliyah tidaklah dikerjakan kecuali sesuai setelah masuk waktu sholat. Oleh karenanya tidak ada namanya sholat qobliyah Jumat. Yang ada dalam istilah fuqaha adalah sholat intidharul imam. Barang siapa yang datang ke masjid hari Jumat disunahkan dia sholat sampai imam datang. Silakan sholat. Itu dia penjelasan dari Ustadz Firanda mengenai sholat qobliyah Jumat ya. Beliau sudah menjelaskan bahwasanya sholat qobliyah Jumat itu tidak ada seperti yang beliau jelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad
bagaimana penjelasan beliau mengenai sholat qobliyah Jumat. Menurut mazhab Hambali tidak ada qobliyah Jumat. Hambali Khatib tidak langsung ada. naik ke atas, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung azan. Tak ada qobliyah. Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat. Mana dalilnya? Satu, ma min mafrudatin. Setiap solat fardu pasti didahului 2 rakaat. Fardu subuh ada 2 rakaat. Fardu zuhur ada 2 rakaat. Fardu asar ada 2 rakaat. Fardu maghrib ada 2 rakaat. Fardu isya ada 2 rakaat. Sekarang saya tanya, solat Jumat itu solat fardu apa solat sunat? Solat fardu. Maka dalilnya umum. Setiap solat fardu pasti ada 2 rakaat. Maka kalau Jumat itu fardu berarti ada juga 2 rakaat sebelum Jumat. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, ma baina kulli adzanaini shalah. Kalau ada azan, ada iqamat, maka ada solat qabliyah. Solat Jumat ada tak azan sama iqamatnya? Ada, maka ada qabliyah. Idul Fitri ada tak azan iqamatnya? Tak ada, maka tak ada qabliyah Idul Fitri, tak ada qabliyah Idul Adha. Salat minta hujan istisqa, tak ada azan iqamatnya, maka tak ada qabliyah istisqa. Tapi dalam hadis, ma baina kulli adzanaini shalah, kalau ada azannya, ada iqamatnya, maka ada qabliyahnya. Maka salat Jumat pun ada. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, salat Jumat itu pengganti zuhur. Kalau solat zuhur ada qabliyahnya, maka penggantinya pun ada. Karena yang menggantikan itu posisinya sama dengan yang digantikan. Solat Jumat pengganti zuhur. Zuhur ada qabliyahnya, maka yang digantikan ada qabliyahnya, yang menggantikan pun ada qabliyahnya. Dalilnya qiyas. Ini yang ketiga. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud tak pernah meninggalkan salat sebelum Jumat. Ummu Habibah, dalil kelima, melaksanakan qabliyah. Oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Maka bapak kalau salat di masjid, masjid itu azannya 2 kali, laksanakan qabliyah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Saya pergi umrah di Makkah, ada azan 2 kali. Tapi azannya setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu zuhur tak ada qabliyah. Qabliyah dilaksanakan setelah masuk waktu. Kalau muazin salah azan, azan dia jam 12. Padahal belum masuk waktu zuhur. Ada orang melaksanakan qabliyah zuhur jam 12, tak sah. Karena qabliyah setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Tapi jangan kelahi gara-gara ini. Yang berkeyakinan dengan Hambali tak ada qabliyah. Yang berkeyakinan dengan Syafi'i ada qabliyah. Jangan kelahi gara-gara qabliyah sampai tak solat Jumat. Iya. Anak NU sama anak Muhammadiyah berdebat tentang kunut subuh sampai jam 2 malam. Besoknya sama-sama enggak solat subuh. Ini masalah, problem. Jangan begini. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya pribadi berpegang kepada ada qabliyah Jumat. Maka saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang dalil-dalil qabliyah Jumat. Tapi saya tak menyesatkan, menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan sahabat saya yang mengatakan tak ada qabliyah Jumat, karena 4 mazhab itu adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai sholat qobliyah Jumat. Beliau tadi menjelaskan bahwasanya memang menurut pendapat Imam Hambali sholat qobliyah Jumat itu tidak ada, tetapi kalau menurut pendapat daripada Imam Syafi'i, qobliyah Jumat itu ada ya, sesuai yang beliau jelaskan secara terperinci tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau mengenai sholat qobliyah Jumat. Setahu saya tidak ada qobliyah Jumat, gitu kan? Setahu saya. Selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada
sholat tahiyat masjid. Hadis sahih riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat, kemudian dia mandi junub, gitu kan, kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangian yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi, meletakkan wangi, minyak di rambutnya, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam datang dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum Jumat, gitu kan. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain. Memang sholatnya tahiyat masjid itu. Tapi ba'diyah ada. Kalau ba'diyahnya ada 4 rakaat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di masjid, kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di rumahnya. Itu dia penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai sholat qobliyah Jumat ya. Beliau tadi sudah menjelaskan bahwasanya sholat qobliyah Jumat itu tidak ada sesuai yang beliau jelaskan. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Berkaitan dengan sebelum Jumat, ada sholat sunnah sebelum Jumat. Sholat sunnah sebelum Jumat itu disebut sholat, mungkin sebagian ulama menamakannya intidhar, sholatul intidhar, sholat menanti imamnya datang. Jadi kita sholat ya, imam sambil nunggu imam yang terus 2 rakaat. 2 rakaat sampai imamnya naik mimbar. Tapi itu tidak dimasukkan kepada, ya kalau dibilang qobliyah itu artinya kan sebelum Jumat. Jadi memang pelaksanaan sebelum Jumat, tapi tidak seperti qobliyah duhur. Karena kalau kita lihat sholat qobliyah itu dilaksanakan kapan? Setelah azan apa sebelum azan? Setelah azan imamnya sudah naik. Gimana kok mau sholat qobliyah? Karena kalau azan yang pertama itu tidak menunjukkan masuk waktu sholat. Enggak. Waktu sholatnya kapan? Azan yang kedua. Sebagian masjid-masjid ini azan berapa kali? Sekali ya. Ada masjid yang azannya 2 kali. Azan yang pertama itu tidak menunjukkan masuk waktu sholat. Karena dulu azannya itu 1 jam sebelum, kira-kira sejam sebelum azan yang kedua, azannya Utsman bin Affan itu disebutkan. Jadi waktunya cukup lama azan itu dikumandangkan. Jadi kalau qobliyah itu setelah azan yang kedua, nggak ada qobliyah itu karena imamnya sudah. Itu dia penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengenai sholat qobliyah Jumat ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Idrus Romli. Bagaimana penjelasan beliau mengenai sholat qobliyah Jumat. Ada yang mengkorting qobliyah Jumat. Dulu qobliyah Jumat di Sahih Bukhari ada kan. Sekarang orang Salafi qobliyah Jumat hukumnya bid'ah. Dipotong juga dari yang sunnah-sunnah dipotong. Nanti yang fardu dipotong juga. Na'udzubillah min. Ya akhir zaman seperti itu memang. Makanya kita sebaiknya jaga diri, jaga anak-anak ya. Anak-anak kita pendidikannya dijaga, pendidikan agamanya. Jangan cuma dipikirin kerja apa anak saya, tapi pikirin bagaimana kira-kira ibadah anak saya. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Idrus Romli mengenai qobliyah Jumat. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana penjelasan beliau mengenai sholat qobliyah Jumat. Kapan ditunaikan 4 rakaat sebelum zuhur itu? Kapan waktunya? Setelah adzan. Di adzan berkumandang dulu, setelah adzan berkumandang baru kemudian menunaikan sholat. Jelas sampai sini? Baik, boleh nggak menunaikan sholat sebelum zuhur, sebelum adzan berkumandang? Boleh nggak? Rawatib bukan? Bukan, itu bukan rawatib. Jadi rawatib itu hanya dikerjakan setelah adzan berkumandang. Jadi sekarang pertanyaannya, pelan-pelan. Kalau Anda menyebutkan pada zaman Nabi ada sholat sunnah sebelum Jumat disebut dengan rawatib, kapan sholatnya? Bukankah Nabi keluar sebelum adzan dikumandangkan? Sedangkan sifat sholat rawatib mesti adzan dulu baru Anda sholat. Jadi kalau nggak ada adzan, Anda nggak bisa sholat sunnah rawatib. Awas, hati-hati ya. Awas. Jangan terlampau soleh, karena Nabi pun tidak mengerjakannya. Jadi tolong jangan terlampau soleh di sini. Ada dalil kita ambil. Ya. Lihat konstruksi hukumnya. Nabi keluar, adzan belum berkumandang.
Jadi nggak bisa Anda sholat disebut dengan qobliyah sebelum adzan berkumandang. Karena itu di sini kata kesimpulan ulama pertama, tidak ada qobliyah dalam hal Jumat ketika adzan dikumandangkan satu kali. Itu nggak ada. Ya, jelas di sini ya? Jadi kalau misalnya khatib sudah naik ke atas mimbar, adzan sudah berkumandang, itu nggak ada qobliyah lagi. Karena khatib sudah naik ke atas mimbar, perintah hadisnya Anda duduk dengarkan. Jadi kalau Anda sudah masuk menunaikan ibadah Jumat, sudah duduk, khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, Anda nggak usah sholat lagi. Ya, kaidah hadisnya begitu. Kaidah hadisnya. Nah, sholat sunnah rawatib sebelum zuhur itu diwakili oleh sholat mutlak. Berganti menjadi sholat mutlak khusus di hari Jumat saja. Jumlahnya berapa? Tanpa batas. Sampai imam naik ke atas mimbarnya. Jelas sampai sini? Teknisnya 2 rakaat, 2 rakaat. Maka diistilahkan oleh para ulama dengan sholat intidhar, sholat menunggu imam sampai naik ke atas mimbar. Jumlahnya 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Sampai imamnya naik ke atas mimbar. Itu dia penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai sholat qobliyah Jumat ya. Beliau tadi menjelaskan bahwasanya memang tidak ada sholat qobliyah Jumat. Baik, terakhir kita dengarkan penjelasan dari Gus Dewa, bagaimana penjelasan beliau mengenai sholat qobliyah Jumat. Dan biasalah ya di antara para ulama, biasa. Ustadz Adi Hidayat mengikuti ulama satunya, saya mengikuti ulama satunya, itu sudah biasa. Jangan dijadikan perbedaan ini sebagai permusuhan, jangan. Sudah biasalah mulai zaman dulu kita berbeda, sudah biasa. Pernyataan beliau kan sholat sunnah qobliyah Jumat itu dilakukan setelah adzan. Ya memang betul, karena memang sholat sunnah qobliyah itu syaratnya harus sudah masuk waktunya sholat. Kalau belum masuk waktunya sholat, tidak bisa. Kalau dalam kitabnya para ulama malah sholat sunnah qobliyah itu mulai waktunya sholat masuk sampai selesainya sholat. Jadi seumpama zuhur jam 12 masuk, jam 3 habis, itu sholat sunnah qobliyah boleh dilakukan mulai awal waktu sampai akhir waktu, walaupun dilakukan setelahnya sholat. Kan aneh ya istimbatnya ulama. Jadi seumpama sholat zuhur dilakukan, sholat qobliyah zuhur dilakukan setelah sholat zuhur, itu boleh. Jadi sholat sunnah qobliyah Jumat, sholat sunnah qobliyah subuh dilakukan setelah subuh, sholat subuh itu boleh. Karena memang waktunya mulai masuknya masuknya sholat fardu maksudnya, sampai habisnya sholat fardu. Itu memang harus seperti itu. Dan pernyataan beliau kan Rasulullah ketika adzan malah keluar, kemudian ketika khutbah beliau masuk. Kapan Rasulullah sholat Jumatnya? Nah, jadi memang Rasulullah sepertinya tidak melakukan, tapi Rasulullah pernah menyuruh sahabat untuk melakukan sholat sunnah ini. Kajian yang pertama, kita ambilkan hadis-hadisnya secara ringkas ya. Kajian yang pertama dalam Sunan Ibnu Majah dari Abi Hurairah, kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa Sulaik al-Ghatafani. Sahabat Sulaik al-Ghatafani itu datang masuk ke masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub, dan Rasulullah pada waktu itu melakukan khutbah. Berarti kan sudah adzan ya, sudah adzan. Kemudian faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada Sulaik, asolaita raq'ataini qabla an taji, apakah kamu tadi sebelum masuk masjid ini, sebelum datang ke masjid ini kamu sudah sholat? Kemudian dijawab oleh Sulaik, sahabat Sulaik, qala la, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan fasalli raq'ataini wa tajawwaz fihima, maka sholatlah 2 rakaat, kemudian percepat sholat itu. Makanya kan kalau kajiannya para ulama, kalau ada orang masuk masjid, Fathul Qorib sudah ya, kitab yang paling kecil ya, Fathul Qorib. Ketika ada orang masuk masjid, imamnya dalam keadaan khutbah, maka dia tetap disunahkan untuk sholat sunnah masuk masjid. Qobliyah disunahkan di sana, tapi watajawwas, agak dipercepat. Jangan baca surat yang panjang-panjang, maksudnya seperti itu. Hadis ini kemudian ditanggapi dalam kitab Nailul Autar, itu ditanggapi bahwasanya warijalu isnadihi siqatun, bahwasanya rawi-rawinya di sini siqah, berarti hadis ini dikatakan hadis yang sahih.
yadullu ala anna hataini raq'ataini sunnatun lil Jum'at, bahwa 2 rakaat yang dilakukan sahabat Sulaik itu yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyah Jum'ah, walaisata tahiyatan lil masjid, dan ini bukan sholat sunnah tahiyatal masjid. Artinya khawatirnya nanti diarahkan hadis tadi, oh itu bukan sholat sunnah qobliyah tapi tahiyatul masjid. Tidak, di arahannya dalam kitab Nailul Autar itu adalah hiya sunnatan lil Jum'ah walaisata tahiyatul masjid. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Gus Dewa mengenai sholat qobliyah Jum'ah, dan beliau menjelaskan bahwasanya sholat qobliyah Jum'at itu ada. Baik teman-teman, ya kita sudah dengarkan semua penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini yang membahas mengenai sholat qobliyah Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan juga sebagai penambahan bagi kita, penambahan ilmu. Dan buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.